Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair ayat طالبات. نعم الحمد لله نلتقي مرة أخرى مع كنا يا الفصل الأول في درس الفقه. Nah, kita akan sambung subjek kita hari ini dalam pelajaran fiqh ya, selepas puasa ya. Selepas berpuasa ya. Kita sambung dengan tajuk i'tikaf ya, i'tikaf. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian i'tikaf ya. Asal arti kata i'tikaf yaitu berdiam diri. Ya, jadi dalam bahasa Arab ya i'takafa i'takifu. Al-i'tikaf ya. Yang maknanya berdiam diri ya. So dalam istilah syariat Islam, i'tikaf dalam istilah syariat yaitu suatu macam ibadah dengan cara berdiam diri dekat masjid yang sunnah dikerjakan setiap waktu dan lebih utama pada bulan Ramadan, teristimewa pula pada 10 malam yang terakhir. Ya, so dalam agama Islam, i'tikaf ini maknanya adalah berdiam diri dalam masjid. Ya, berdiam diri dalam masjid. Ya, sunnah boleh bila-bila masa boleh, setiap waktu boleh, tapi lagi utama pada bulan Ramadan dan lebih utama ya terlebih-lebih pada 10 malam yang terakhir ya. So, kalau tak ada pandemi nih, banyak kita jumpai ya, masjid-masjid tuh pada bulan Ramadan ramai dengan orang-orang yang beriktikaf ya pada malam hari, siang hari, apalah lagi 10 malam terakhir tuh ramai orang beriktikaf ya, berdiam diri dalam masjid. Cara mengerjakan hanyalah dengan niat beriktikaf karena Allah ya. Niat beriktikaf, saya niat iktikaf lillahi ta'ala ya. So berdiam diri dalam masjid dengan zikir-zikir dan tafakur. Berdiamnya bukan buka phone, buka IG, buka WhatsApp, buka Facebook, bukan ya, tapi dengan berzikir, banyak-banyak membaca Al-Qur'an ya, lebih utama dengan membaca Al-Qur'an, sholat, membaca doa-doa, bacaan seperti zikir, tasbih dan sebagainya ya, banyak sholat sunnah ya. So meninggalkan perbuatan-perbuatan atau omong-omong yang tidak berguna. Di antara doa yang diutamakan pada waktu itikaf ialah sebagai berikut. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ada juga yang menyebut Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Banyak-banyak membaca doa ini ya. Rukun itikaf, rukunnya adalah niat ya, niat dalam hati, berniat itikaf, berdiam dalam masjid sedikitnya selama dapat dikatakan berdiam ya. Berdiam ya, yang dapat dikatakan berdiam ya. Berapa paling sedikit ya? Paling sedikit ya berapa yang boleh dikatakan berdiam? Kalau hanya sembahyang sholat isya lepas tarawih, dah pulang itu balik, nah itu nama dia bukan itikaf ya, berdiam dulu. Ya hingga tengah malam itu udah boleh dah. Atau satu malam ya, itu udah boleh dikatakan dengan berdiam. Masjid ya, dalam masjid dan orang yang itikaf itu sendiri. Syarat orang yang beritikaf Islam berakal suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar, suci dari hadas yang mewajibkan untuk mandi ya. Tapi kalau batal wudhu ya dia hanya berwudhu aja. So yang membatalkan itikaf adalah satu bersetubuh dan dua keluar dari masjid dengan tidak ada uzur ya. Jika dia keluar yang mana sudah tidak beritikaf lagi. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disunahkan dengan sangat beritikaf pada 10 hari yang terakhir dalam bulan puasa atau bulan Ramadan. Di antara hari yang 10 itu ada suatu malam yang pahala beribadah pada malam itu menjadi berlipat beribu kali ya. Lailatul Qadar ini malam yang sangat mulia. Dikatakan di sana pada malam itu jika beribadah pada malam itu akan mendapatkan pahala 1000 bulan ya, bagikan kita beribadah 1000 bulan. Ya, macam tuh. Malam yang demikian itu dinamakan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kepastian harinya tidak dapat ditentukan agar kita memperbanyak ibadah sepanjang 10 malam itu. Ada yang mengatakan diutamakan pada malam-malam ganjil ya, 21, malam 23, malam 25 dan seterusnya. Tapi ada juga yang mengatakan pada 10 hari itu ya. Yang terpenting 10 hari itulah kita lebih giat lagi, lebih banyak lagi untuk beribadah ya. Ciri-ciri apa, tanda-tanda ya, ada orang yang
boleh apa ya, mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar ya. Nah, Rasul katakan pada malam itu cerah, tidak panas, tidak juga terlampau sejuk, ya, cerah dan esok harinya apabila terbit matahari, maka matahari memancarkan sinar putih ke seluruh arah ya, tanpa adanya panas ya. Jadi esok paginya itu akan matahari bersinar tapi tidak panas ya, sinarnya putih, cerah. Nah, macam itu ya. Jadi tidak dibagi tahu bila, agar supaya kita beribadah baik-baik pada tiap-tiap harinya pada 10 malam terakhir itu. Oke. So next, jadwal waktu. Guna memudahkan orang banyak dalam menentukan waktu berbuka atau maghrib, waktu imsak, mulai tidak boleh makan, dan waktu-waktu sholat semuanya biasanya telah dibuat jadwal waktu untuk tiap-tiap daerah. Tiap daerah punya jadwal waktu sendiri-sendiri yang berbeda, maka dari itu perlu diperhatikan cara membuat dan mempergunakan jadwal tersebut ya. Waktunya, waktu berbuka, waktu mulai berpuasa, waktu sholat pun udah berbeda-beda untuk setiap tempat ya. Karena bumi kita ini eh, berputar mengelilingi matahari ya, waktu di setiap tempat pun berbeda juga. Ya, so ikutilah waktu pada setiap tempat. Ya, oke, iktikaf. Ya, nah itu saja yang sudah diterangkan hari ini ya. Semoga boleh dipahami elok-elok. Ya, so apakah iktikaf itu? Iktikaf adalah berdiam diri dalam masjid. Ya, berdiam diri dalam masjid dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Cara mengerjakannya niat, kemudian niat karena Allah ya. Kemudian berdiam diri dalam masjid dengan zikir, lebih utama lagi dengan sholat, doa, dan zikir, tasbih, dan sebagainya. Kemudian meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Sebutkan bacaan doa yang baik dalam bertikaf. Bacaan doa yang baik dalam bertikaf apa? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maknanya, ya Allah, Engkau Maha pengampun, innaka afun tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah saya. Apa yang membatalkan iktikaf? Yang membatalkan iktikaf tadi apa? Bersetubuh dan keluar dari masjid tanpa uzur, tanpa halangan. 5. Apa yang maksudnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah apa? Malam yang mulia. Suatu malam pada bulan Ramadan yang sangat mulia, yang mana apabila kita beribadah pada malam tersebut, maka akan mendapatkan pahala serupa dengan 1000 bulan, serupa dengan beribadah 1000 bulan. Oke. Baik, hadza ma nata'allam al-yaum. Na'am, asa an yanfa'una ma ta'allamna. Semoga dapat bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Syukron ala ihtimam wa ma'ana fi kulli amrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.